salah satu yang paling parah itu kan yang pernah kena hacking kayak gini kan di mana tuh, di Amerika Selatan apa ya kalau nggak salah, ya kan? Itu nggak separah Indonesia gitu sebenarnya, ya. Dan mereka ini yang bocil-bocil ini tuh hacking situs pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah ya. Itu tuh sebagai latihan doang gitu. Jadi dia tuh punya hobi yang unik, ngumpulin data bocor Indonesia. Dan dia punya semua data bocor Indonesia. Astaga. Oh. Saat kita panik, data kita udah bocor ya. Nggak usah panik karena di data kita Emang sudah udah bocor? sejak lama. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita, podcastnya Kompas yang baru. Baru tuh udah beberapa episode lah sebenarnya. Nah, kali ini lebih rame nih. Saya ditemani Jeng Sari. Apa kabar Jeng Sari? Terus ada Ire. Halo Mas. Ada Fai. Halo Mas Insan Al-Fajir. Itu ngomongin apa sih rame-rame bener? Jeng Sari mungkin bisa cerita kita mau ngapain nih? Ini teman-teman dari Des Investigasi ya. Oh. Kan sekarang rame masih soal kebocoran data. Sebelum jauh nih, ini muka-muka yang suka investigasi nggak apa-apa nih kita tayangin di video. Aduh, gimana ya? Nanti kasih Bang Nafi itu. Pakai Oke, topeng. lanjut Sari. Kemarin rame-rame soal kebocoran data. Nah, sebenarnya 3 tahun lalu ya, 2021 kan? 3 tahun lalu itu tim investigasi Kompas sudah bikin investigasi sebenarnya tentang peretasan situs-situs pemerintah ya oleh kelompok hacker. Jadi ini bukan yang kali pertama sebenarnya kan terjadi, cuman lebih masif aja dan lebih dramatik. Jadi kita pengen dengar cerita dari teman-teman waktu investigasi soal itu. Oke, jadi sebenarnya pembobolan itu udah biasa gitu ya? Ya kan? Skalanya aja ya? Iya, skalanya aja atau dramanya aja yang lebih panas gitu kan. Selalu begitu toh masalahnya. Iya. Kita berputar di masalah yang sama terus. Tinggal ini ya, dampak politisnya seberapa? Dampak politisnya seberapa, itu aja. Geser-geser dikit itu aja. Jadi pengen dengar cerita dari Ire sama Fajri. Ire dulu apa Fajri? Fajri dulu mungkin bisa sambil ngunyah kacang. Dulu gimana itu ininya? Awal mau Gagasan awalnya kok memilih topik itu? topik itu waktu itu. Oh ya, jadi liputan itu digarap Kompas ketika saat itu terjadi dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. BPJS Oh, Kesehatan. oke, waktu itu BPJS. Ada kurang lebih 270 juta data WNI yang diduga diretas oleh hacker, dan kebetulan waktu itu pemerintah tidak mengakui data itu bocor. Jadi liputan Kompas waktu itu salah satu yang mau dibuktikan itu adalah, itu benar nggak sih BPJS itu datanya bocor? Nah itu salah satunya. Jadi, Dan ternyata? Benar. Kalau dari liputan kita benar. Dari liputan kita. Walaupun dibantah pemerintah waktu itu. Iya, dibantah oleh pemerintah. Itu proses mencari investigasinya, kebenaran itu ya? mencari kebenarannya gimana waktu itu? Pembuktiannya? Kalau yang ideal waktu itu kan beli ya. Jadi peretas itu kan dia menawarkan data dengan sejumlah harga yang harus kita bayar. Tapi kemudian setelah kita diskusi di kantor, cara ini nggak mungkin ditempuh karena itu setelah diskusi dengan tim legal perusahaan. Lalu ada Tim cara legal? kedua, tim legal Kompas. Tim legal Kompas tidak menyarankan itu? Tidak menyarankan untuk membeli data Terlalu itu. mahal atau terlalu berisiko secara hukum? Secara hukum berisiko, menempatkan kita dalam posisi yang agak problematik gitu. Dari harga nggak masalah ya? Ya, harganya agak lumayan. Nah, karena cara yang ideal kita tidak bisa, kita masuk ke fase berikutnya. Itu komunikasi dengan peretas itu kan diperantarai oleh narasumber lain yang juga bergerak di bidang security teknologi. Nah, kita diskusi itu kalau misalkan kita nggak bisa beli, lalu langkah berikutnya apa? Kita cek data yang dia punya, yang diklaim dipunyai oleh peretas. Caranya gimana? Kita kasih data nomor induk kependudukan secara acak, yang kita nggak tahu, kita hanya kasih nomornya. Kita kasih 2 kalau waktu itu nggak salah Mbak ya. Punya siapa yang rela Punya 2. Kebetulan punya tim. Oke. Kita kasih ke
perantara kita, narasumber meneruskan ke peretasnya untuk membuktikan kalau memang benar kamu punya data BPJS orang Indonesia, nih ada nicknya, coba cek data BPJS-nya kayak apa. Itu dikembalikan ke kita, itu ada nama lengkap, terus daftar gaji kita terakhir berapa setelah dipotong. Terus ada NOKA, nomor BPJS kesehatannya juga, dan itu benar pas semua, dan valid. benar, valid. Jadi kalau mau ngecek gaji temen bisa lewat hacker. Bisa lewat itu. Kan nggak tahu nih atasan gajinya berapa, kita kasih NIK-nya ya. Memberi ide Dia dirimu. bisa. Oke. Itu salah satu pembuktian kita dan sampai kita yakin bahwa itu memang datanya BPJS. Terus perkembangan berikutnya, karena kita nggak ikut beli, itu narasumber kita itu pada akhirnya beli sendiri. Dan ya terkonfirmasi data itu datanya BPJS. Narasumber beli sendiri maksudnya dia mewakili. Tadinya ingin ya share dengan kita 50-50 lah, separuh-separuh. Tapi karena kita bilang tidak memungkinkan untuk membeli itu, akhirnya narsumnya karena untuk keperluan riset yang berkaitan dengan bidang profesinya dia dia membutuhkan inisiatif. data Dia itu. akademisi. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi Inisiatif. dia tuh punya hobi yang unik, ngumpulin data bocor Indonesia. Dan dia punya semua data bocor Indonesia. Astaga. Oh, Saat kita panik, data kita udah bocor ya. Nggak usah panik karena data kita Emang sudah udah bocor? sejak lama. Ini sudah lengkap. Nggak usah khawatir. Nggak jadi usah dia panik. kolektor data bocor. Iya, dan itu lengkap. Menarik ya. Jadi kalau iya, sudah lengkap itu data dia itu di situ udah hampir lengkap lah semua penduduk Indonesia ya. Kalau NIK nggak mungkin diganti kan, sidik jaring kita nggak mungkin ganti sidik Iya. jaring, retina kita nggak mungkin ganti retina, itu sudah hampir lengkap. Mbak. Jadi data permanen itu dia punya semua. Duh, Itu mantan. itu 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Apalagi sekarang panen dia begitu pusat data nasional bocor. Untungnya dia orang baik, jadi dia benar-benar karena hobi saja ya, jadi dia mengkoleksi karena hobi dan untuk riset dia itu. Gitu. Sejauh ini baik lah ya. Semoga seterusnya. Semoga saja ya. Semoga tidak tergoda. Ya terus ngapain sekarang ribut ya? Ternyata. Iya. Kira-kira menurut Mbak Ire itu begitu pusat data nasional bocor kok kayaknya lebih ramai, padahal bocornya kan udah lama gitu. Karena memang skalanya jauh lebih besar daripada yang terjadi kemarin. Karena itu data berapa institusi ya? Kayaknya kalau nggak salah sampai 280-an kementerian dan institusi. Itu kan luar biasa gilanya ya sebenarnya. Maksudnya skala tuh berarti itu ya? Dari skala institusinya. Skala institusinya lebih besar. Terus salah satu yang paling parah itu kan yang pernah kena hacking kayak gini kan di mana tuh, di Amerika Selatan apa ya kalau nggak salah ya kan, itu nggak separah Indonesia gitu sebenarnya ya, dari sisi magnitude data yang terbongkar gitu ya, nggak separah Indonesia gitu. Padahal Pak Menteri sempat bilang ini baru kecil nih, cuma 2% dibanding Amerika. Itu dia. Jadi mau separah apa lagi? Iya. Dibanding Amerika kan. Tapi Amerika mungkin berhasil mencegah gitu loh Mas. Kalau kita kan Berhasil udah. membiarkan. Berhasil menyerahkan diri. Berhasil membuat hacker kasihan. Iya. Nah itu belum pernah ada ceritanya Iya, tuh. menterinya Sampai- disuruh mundur. Nggak mau mundur, hackernya yang mundur. Iya, hackernya yang mundur Mas. Gimana perasaanmu sebagai warga Indonesia? Saya mau bilang malu takut kualat sih Mas. Jadi, Tapi menarik itu tadi Jeng, gimana sih sebenarnya cara-cara teman-teman ini Iya, deketin itu. ngedeketin hacker sampai mereka percaya bahwa kalian ini sebenarnya niatnya baik, bukan niatnya untuk memerangi mereka atau menghabisi mereka gitu. Oh iya. Cara ndeketin. Ada pertemuan itu ada dua ya, ada pertemuan langsung, ada pertemuan yang lewat virtual ya Mbak ya, lewat komunikasi yang dilakukan secara digital. Kalau yang pertemuan langsung dengan beberapa teman peretas itu, kita pertama itu kan punya tujuan begini, kita punya dugaan kalau situs-situs pemerintah itu rentan sebenarnya, mudah diretas. Oke. Tapi karena ini liputan investigasi, tentu nggak cukup ini dari keterangan dari pakar yang menyebutkan situs pemerintah rentan. Kita butuh masuk lebih dalam. Nah, salah satu cara untuk bisa masuk lebih dalam ini adalah dengan bertemu dengan peretasnya secara langsung
prioritasnya kita minta mensimulasikan di hadapan kita. Kalau memang situs pemerintah itu mudah diretas, coba buktikan. Nah, tapi sebelum itu kan sudah masuk trust tuh. Trust, Nah, membangun kepercayaannya tuh. Dia punya kenalan teman, yang teman dia ini teman kita juga. Jadi kita berkomunikasi lewat ada mutual. orang yang sama-sama Ada satu dealernya. Mutualan, kita mutualan. Jadi dari awal itu kita sudah sampaikan ke orang yang statusnya teman kita ini, kalau Kompas itu mau mengarah ke sini, tujuannya begini, dan dia menyampaikan ke peretasnya, dan oke, kita Lama ketemu. nggak prosesnya itu membuat dia oke? Berhari-hari tapi nggak sampai sebulanan gitu, nggak nyampe. Karena memang statusnya sama-sama teman dekat. Bagi peretas ini, orang ini adalah orang yang pernah berjasa sama dia. Bagi kita, ini juga bukan teman yang formal, tapi teman yang sudah sangat intim gitu. Jadi antar mereka sudah ada trust dan di pihak ini juga sudah ada trust sehingga tinggal nyambung gitu ya. Tinggal nyambung dan bertemu secara darat. Kopi darat itu gimana dia penampilannya? Maksudnya Mbak Ire apakah itu yang mencoba ketemu, yang menutupi ketemu langsung. Cowok, Wajah. cewek, Cowok ganteng. sangat muda, sangat kaya raya. Oh, Iya. Gitu. good Jadi, looking juga. Good looking. Good attitude juga. Good attitude. Oh, begitu. Sangat good attitude. Oh, manner sopan gitu. Jadi jangan bayangin hacker itu pakai hoodie gitu, Mas. Makanya Kita gelap tahu, gitu, enggak. waktu melihat mereka ini, pikiran saya tentang hacker itu berubah. Mereka ini pada intinya adalah anak-anak cerdas gitu loh, orang-orang yang sangat cerdas gitu. Dan jadi nggak mungkin mereka melakukan sesuatu karena alasan yang dangkal atau alasan yang apa kayak preman jalanan gitu, enggak. Bahkan salah satu hacker itu dia melakukan pertasan ke situs pemerintah itu sebagai bentuk aktivisme gitu, sebagai bentuk protes. Hiburan. jadi ada cost ya? Iya, ada semacam misi, Oh, ada juga. in mission. khusus ya. Misinya adalah Protes terhadap pemerintah gitu. Nah, ya saya agak lupa ya waktu itu secara spesifik apa, tapi memang dia ada protes gitu terhadap pemerintah gitu. Oh, ingat saya waktu itu korupsi pemerintah daerah dia. Oke. Jadi ada korupsi di pemerintah daerah dia, dan itu ditutupi, tidak diungkap, dan dia marah. Jadi dia hacking situs terkait, Ya. Oke. dia beberkan itu ini apa gitu, data-data tentang korupsi itu gitu. Dan dia ditangkap karena itu, Oh, ketahuan dia menghack. ketahuan. Oke, sampai divonis. Iya. Ini berarti kayak cerita munculnya Joker ya. Iya. Orang baik yang tersakiti. Ini mungkin kalau pernah ngeliat serial Mr. Robot ya. Mr. Robot. Nah, Oke. itu sangat gitu. Mr. Robot. Jadi Mr. Robot ya. Iya. Jadi dia melakukan hacking tuh demi tujuan yang jauh lebih besar. Betul, demi kebaikan bersama. Dia kan seperti Robin Hood gitu kan, Mr. Robot. Iya. Jadi dia nge-hack, dananya itu disumbangin Sumbang ke semua orang. yayasan-yayasan gitu kan. Itu persis kayak gitu Mas. Jadi waktu aku liputan itu ingetnya serial itu gitu. Oh, Lo dia ditangkap terus Dia ditangkap, setelah keluar dia menjadi Whitehead ya. Whitehead itu hacker yang baik. Dan dia sekarang pokoknya memajukan UMKM lah intinya lah. oke. Whitehead. White- Lawannya apa? Blackhead. Blackhead. ini Mas nama. Taib. Jadi ini dua kelompok berbeda. Ya itu istilah ya. Oh, mereka bukan terorganisir khusus ini Enggak, white, enggak, ini black gitu. enggak. Penyebutan aja gitu. Mungkin kayak dukun dan Dokter. Orang pintar gitu. dan tukang santet gitu. Oh gitu. Dukun baik sama dukun jahat. Dukun baik, dukun jahat. Dulu juga gitu ya, punya ilmu hitam sama ilmu putih kayak gitu ya. Nah, ya mirip gitu. Mirip gitu. Jadi mereka bisa bolak-balik hitam putih. Oh bisa. Tergantung mood. Kalau biasanya kalau udah ketangkep dari black menjadi white gitu. Diputihkan. Diputihkan. Dipiara polisi apa gimana? Ya. Itu rahasia dapur ya. Tapi gini, kalau diputihkan itu sebenarnya lembaga mana yang bisa memutihkan? Ya ada lembaga yang tentu punya kekuasaan atas hidup dia gitu ya pasti ya. Oke, jadi mereka tersandra sebenarnya. Tapi sepertinya menikmati juga sih kalau saya ngelihat ya Mas ya. Dia jadi sangat menikmati dan dia juga Maksudnya menikmati gimana sih? karena dapat duitnya juga gede. Jadi dia tuh waktu itu umurnya masih 24 atau pokoknya masih muda banget. Ya. Dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah mewah gitu. Bukan dari keluarga beradab. Rata-rata kayaknya. Ya. Rata-rata. Oh berarti terus setelah tertangkap, maksudnya dia menjadi kaya raya gitu sejak sebelum
ketangkap apa setelah? Sesudah ya, Ketangkap, itu setelah uang ketangkap. Iya, jadi meskipun dia bergerak di dalam Whitehead itu ya, tetap aja dia dapat orderan apa perseorangan gitu yang saya nggak bisa bilang ya. Ada proyek beli putus lah. Beli Jadi putus ya, dan itu Tolong sangat order menarik nih ya. sebenarnya ceritanya, cuman saya takut cerita. Ini kayak pembunuh bayaran gitu ya. Betul. Jadi by order, by order. separuh bayar depan, separuh belakang. Intinya gini, kalau ada orang yang ingin naik pangkat gitu ya, nah pakai dia. Oh. Tapi menarik ideologinya tadi ya. Iya, makanya. Kalau udah dijinakan gitu, ideologinya kemana? Sebagai orang yang menentang ingin keadilan. Kalau saya ngelihat memang ada ideologi pragmatis gitu ya, oportunis, meskipun dia udah white atau black gitu ya. Ada juga yang masih bergerak dalam aktivisme itu, idealis itu tetap ada. Yang pengusaha kecil-kecilan itu akhirnya bergerak di situ, itu menurut saya dari awal dia memang idealis gitu. Jadi nggak tergantung dia hacker atau enggak, kalau memang dasarnya udah idealis ya dia akan selalu menempuh jalan idealis gitu ya. Kalau dia memang dasarnya ya oportunis gitu ya, mungkin pakai topi hitam atau topi putih tuh hacker itu lahan yang basah gitu, tetap gitu. Oh, I yang see. basah. Berarti misalkan ini aja ya, cuman Annabelle, analisis gembel. Ini yang kasus yang kayak sekarang gini, bisa karena orderan atau inisiatif dari komunitas hacker sendiri? Saya nggak tahu ya. Nah, tapi gini ceritanya. Jadi waktu kemarin ada hacker PDN itu, kami punya narasumber yang semua omongannya itu off the record. Oke. Dan dia tahu betul karena dia yang memeriksa sistem itu, gitu. Jadi dia yang memeriksa sistem itu, gitu Mas. Nah, dia itu bisa memastikan bahwa ini tidak ada peran orang dalam, tapi bahwa ini ada kebodohan orang dalam. Oh, kalau itu sih udah jamak diketahui ya. Betul. Itu malah nggak kaget. Kirain ada orang dalam kayak kasus itu loh, orang India yang dipecat Nah, kerja itu di ya. Singapura terus dia menghapus semua website perusahaannya sampai rugi sekian miliar itu. Nah, kalau si Narsum itu bilangnya dia bisa memastikan ini tidak ada peran orang dalam untuk berbuat kejahatan, tapi kebodohan orang dalam itulah yang membuat ini terjadi gitu. Kebodohannya apa itu? Nah, Mungkin dimulai dari password admin yang cuma admin 1, 2, 3, 4 itu. dan itu ternyata jamak loh Mas, di ini situs pemerintah waktu kami ini ya, waktu kami ini apa namanya investigasi, itu dipakai terus sama situs-situs pemerintah itu. Padahal itu password bawaan. Jadi Iya. kalau kita Iya, beli iya. router ya passwordnya itu. Jadi memang agak unik itu, tadinya sebelum liputan tuh kita membayangkan peretas itu menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk meretas. Berpikirnya kita Tadinya oke, membayangkan seperti itu, karena kan kita nonton film kan banyak teknologinya tuh dipasang terus nanti ketahuan sendiri passwordnya. Ternyata enggak, cara mereka tuh ya menebak password. Jadi sesuatu yang kita nggak bayang ditebak passwordnya dan tahu. Dan Karena sering- ada pola, sering bobol. ada pola itu. Sering bobol Mas. Ada Cuma password dari admin yang nebak Mas password Faik doang. bilang itu. Ada pola-pola tertentu password yang sering digunakan orang Indonesia dan itu sudah jadi dalam ingatan ini pengetahuan mereka sendiri. Oh coba gini dulu deh, masuk nggak? Nah ini berarti kalian kan juga belajar ya, belajar. Oh gini cara nebak password. Apa tuh dasar mereka nebak password selain bawaan tadi, tanggal lahir barangkali, apa lagi? Ada pola-pola yang lazim, misalkan seperti yang kita bahas tadi ya, password, terus admin. Terus juga ada beberapa data sensitif itu sebenarnya yang nggak boleh ada di internet. Tapi itu bisa ada karena bisa jadi ada kelalaian dari pengelola situsnya. Sehingga itu data informasi itu bisa jadi modal yang cukup bagi peretas untuk masuk ke sistemnya. Data itu harusnya nggak boleh ada, tapi karena datanya ada dan bisa dilihat, dia bisa masuk. Gitu. Nah setelah itu jangan-jangan Faim misalnya juga sadar, oh kayaknya passwordku sama dengan tebakan itu. Ganti aman ya. Nggak gitu. Waktu yang disimulasiin di depan teman-teman nih, minta tolong simulasiin bobolin apa namanya, ngehack satu situs gitu. Berapa lama mereka butuh waktu itu? Jadi Bentar banget sih, kayaknya cuma berapa belas detik gitu. Belasan detik. Iya, belasan detik untuk situs pemerintah ya. Gila, edan. Belasan detik ya. Jadi semudah itu ya.
sangat. Dalam sehari berarti mereka bisa nge-hack berapa tuh namanya? Iya, mereka kalau mau sih ya gampang banget gitu sebenarnya gitu. Dan aplikasi pemerintah itu mirip-mirip, Mas. Misalkan aplikasi si kancil berlari misalnya. Itu nama di beberapa daerah itu beda namanya. Tapi kalau kita lihat tampilan, itu sama kok tampilannya. Jadi kayak template gitu di daerah A, B, C menggunakan template yang sama. Jadi bobol di satu daerah, tinggal mereplikasi cara ini untuk masuk ke daerah untuk lain. membobol lagi coding. Dan itu sering tuh, banyak aplikasi-aplikasi pemerintah itu yang begitu. Yang kok mirip. Namanya beda memang. Dengan kecanggihan itu dan kebodohan yang lain ya, kepintaran di sini dan kebodohan di sana, itu kayaknya hacker cepet kaya ya. Iya. Tapi katanya banyak juga yang miskin. Nggak tahu gimana. Sampai ada yang minta pulsa tuh. Oh iya. Nah, itu gimana ceritanya? Ceritanya. Hacker minta pulsa. Jadi selain ketemu para hacker-hacker yang udah 20-an tahun itu, Oh, 20-an tahun mereka. ya ini yang ditemui langsung tuh 20-an tahun ya, yang udah pernah ketangkap polisi dan sebagainya. Itu kami juga ketemu dengan hacker belasan tahun. Jadi masih bocil-bocil gitu loh, Mas. Oke. Gitu. Oh, belasan tahun tuh umurnya, bukan masa kerjanya. Oke. Bukan masa kerjanya. Terus sempat kami sampai akhirnya menjalin pertemanan kan. Itu dia itu yang curhat, bapakku tuh nggak pernah perhatian, ibuku kerja terus gitu-gitu loh. Jadi akhirnya dia curhat gitu kan. Terus pada satu momen itu dia pernah ini, aku nggak ada pulsa nih mbak, minta pulsa dong, mau minta berapa, 100 aja nggak apa-apa gitu. Jadi hacker minta pulsa, ya udah Hacker minta 100 kan. pulsa. Demi hubungan baik dengan para hacker ini ya saya kirim pulsa lah ya. Gitu. Jadi ini jadi mengasuh hacker-hacker. Mengasuh hacker-hacker jadi tempat curhatan para hacker, dan mereka tuh masih SMP gitu loh mbak, biasanya kelas 1 SMP lah, kelas berapa SMP gitu-gitu. Oh iya, seperti kasus itu kan yang berhasil nge-hack Google terus direkrut ya. Itu Iya, kan masih belasan bocah. tahun kan. Iya. Dan mereka ini yang bocil-bocil ini tuh hacking situs pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah ya. Itu tuh sebagai latihan doang gitu. Bukan sesuatu yang sulit gitu. Jadi mereka kayak hobi gitu doang. Coba deh pemerintah kabupaten mana gitu. Nah gitu. Itu kita berhasil. bisa ngelihat ya, nanti ada tagline namanya mereka. Itu komunitas mereka tuh. Nah, dari situ kita bisa telusuri nih komunitas itu di mana gitu. Oh, jadi buat ajang latihan yang basic, Betul. itu adalah menghack Situs pemerintah, terutama yang daerah. Dan itu mereka kan punya portofolio sendiri di Iya. situsnya. Oh, pernah Jadi dia nge-hack punya mana? akun, punya riwayat, dia pernah Dicatat itu. meretas situs apa aja. Jadi kita bisa tahu tuh sebuah akun peretas itu reputasinya sejauh apa. Bisa dilihat dari situs itu. Dari Jadi situ. forum itu internasional. Di forum itu. Ada forumnya. Jadi ada ini dalam semacam- rangka mereka membangun portofolio. Iya. Tuh. Reputasi dibangun Kan ada di mistis-mistisnya. atas kebodohan Jadi kan lembaga-lembaga ada itu. hacker-hacker tertentu tuh yang di Indonesia tuh terkenal banget. Dan orang nggak Oh tahu iya, dia siapa benar, gitu-gitu. Iya. Aku Karena udah dalam 6 tahun terakhir tuh ada 300.000 lebih situs yang dia retas. Sebagian kecil itu di Indonesia. Jadi mainnya udah nggak di Indonesia lagi. Pentagon gitu misalnya. Dan itu hampir semua orang tuh membangun reputasinya di situ. Hacker-hacker ini kan bayanganku tuh otodidak ya, belajarnya sendiri. Iya, autodidak mereka. Atau mereka selain itu ada kelas gitu, kelas jadi hacker. Kalau yang saya tanya ke para hacker bocil ini, mereka tuh dari warnet, komunitas bocah-bocah warnet. Oh, gimana tuh lahirnya? Ya mungkin karena awalnya nge-game ya, Heeh. terus mulai banyak nih Ngoprek-ngoprek. ngoprek karena ada temennya kan di situ kan, saling menularkan gitu loh mas. Tapi sekarang udah bukan era warnet. Iya. Nah itu dia. Eranya mungkin itu ya apa? Cuy, ya warnet tuh melahirkan Mungkin warnet digital ya, alias forum internet gitu. nggak forum internet. Namanya Iya. banget iya. kan. Masuk ke forum. Oke. Game online, mabar gitu, dari gitu-gitu juga. Kemungkinan ya mas ya sekarang. Berarti ada motivasinya recognition. Ada. Iya. Pengakuan ya. Pengakuan, recognition. Lah anak-anak ini terus bikin ketubiran gitu kan dengan nge-hack situs-situs pemerintah dan jadi isu nasional kayak gitu. Mereka yang 2 tahun lalu dihubungi gitu pas lagi rame-rame ini menghubungi lagi nggak? Ya, yang kalau saya sih enggak ya, tapi kayaknya yang itu kayaknya menghubungi lagi sih, kayaknya. Tapi saya enggak Kontak tahu sih. gitu. Kayaknya kami ada tanya, mungkin ada kenalan gitu. Karena harapannya mereka berjaringan kan.
Ya, saling tahu atau gimana. Jadi siapa nih, kerjaan siapa? Kerjaan siapa gitu. Oh, belum ke deteksi ya. Yang minta pulsa itu nggak kontak-kontak lagi. Nah, kebetulan kalau setiap kali saya seperti itu tuh selalu pakai nomor palsu kan, Mas. Oh, dia pakai nomor Ya, palsu. karena saya takut dihack juga waktu itu. Jadi waktu itu saya pakai nomor palsu sampai bayar VPN. Saking takutnya kan. Jadi I see, oke. setelah itu ya udah tulisan keluar, ya udah saya buang semua jejak-jejak itu, udah saya Oh, jadi dia nggak bisa ngubungin lagi. Oh, jadi setelah tulisan keluar mereka nggak berkontak? nggak bisa juga soalnya karena saya sudah ya Cut tutup off semua, ya. cut off semua. Takut dihack saya. Jadi dia motifnya, mungkin dia membaca, motifnya jangan-jangan ini nggak minta pulsa doang. Oh, antisipatif banget, jadi agak-agak parno ya setelah liputan. Iya betul. Tutup semua jalan. Setelah ngelihat PDN, kasus PDN, kemudian setelah kalian dekat dengan para hacker ini, ada nggak cita-cita menjadi hacker atau mendalami ilmu hacker ini? Saya pengen balik ke masa lalu ya, belajar Pengen hacker ke sekolah lagi. Karena itu basah banget. Itu kayaknya duduk diem 1 jam udah dapat duit tuh Mas. Iya nggak sih? Nggak peduli halal atau haram ya? Iya, pragmatis. Pragmatis saja ya. Udah jadi industri ya ternyata Iya, ya. bener. Industri bawah tanah. Tapi kalau misal jadi hacker putih ya bisa lah ya, tetap di jalur yang lurus kan. Loh, kita bisa jadi hacker patriot juga bisa loh Mas. Itu diterapkan oleh Korut misalnya. Jadi dia dicurigai punya pasukan gitu ya, yang Cyber army. betul. Dan itu mereka adalah patriot, mereka bekerja untuk kepentingan negara. Ini kan kalau apa namanya di dunia persilatan gitu kan. Kadang pendekar juga berantem sama pendekar. Nah, hacker ini ada nggak yang menghack sesama hacker gitu? Kami belum menemui sih ya. Belum. Menemui. Tapi mestinya mungkin security itu kali ya, cyber security itu ya hacker-hacker yang memerangi hacker lain gitu. Oh, yang cyber security yang memang dibina oleh negara tadi itu ya. Oke. Menarik nih. Saya jadi kepikiran untuk belajar. Tua nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Katanya cukup 1 jam aja kita sudah bisa. Sudah melakukan. bisa. Iya. Makin nggak bener nih. Iya, makin nggak bener. Oke lah, kita sudah aja. Oke. Terima kasih Mbak Ire, Mas Fai yang sudah sharing tentang pengalaman dekat dengan hacker. Semoga negara kita aman-aman aja ya, meskipun data kita udah diretas, semoga segera pulih gitu. Ini hacker yang baik nih, doa hacker yang baik nih. Amin. Kayak gitu dulu teman sahabat Kompas, sampai ketemu di episode Asik, berikutnya Nek. di Balik Berita Kompas. Terima kasih.